Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, nuklir mematikan 100% karya anak bangsa Indonesia. Bukti orang-orang Indonesia, ilmuwan-ilmuwan yang hebat. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Saya bilang, kalian jangan pikir Indonesia tidak bisa punya senjata nuklir, bisa aja. Karena kami punya GDP juga besar, tapi presiden kami itu tidak mau. Kami masih fokus kepada prosperity. Halo Bedekers. Nuklir saat ini telah menjadi salah satu alat perang dan alat pertahanan negara-negara besar. Sudah banyak negara yang mengembangkan dan menggunakan nuklir sebagai senjata militer negaranya. Lantas mengapa Indonesia tidak mempunyai senjata nuklir dalam kekuatan militernya? Dan bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi nuklir di negara kita? Mari kita bongkar. Perkembangan ilmu pengetahuan terkait tenaga nuklir telah dimulai sejak terjadinya Perang Dunia Kedua. Politik internasional dan perkembangan teknologi dunia didominasi oleh dua negara superpower yang pada Perang Dunia Kedua keluar sebagai pemenang, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Perkembangan senjata nuklir menjadi ajang saling unjuk gigi antar Amerika dan Rusia. Banyak percobaan peledakan senjata nuklir yang dilakukan di Samudra Pasifik. Kegiatan uji coba senjata nuklir ini membuat Indonesia khawatir terhadap isu perkembangan teknologi nuklir. Pemerintah pun mulai mencetuskan kebijakan berupa penyelidikan kemungkinan penyebaran radioaktif di wilayah Laut Pasifik yang menjadi tempat percobaan senjata nuklir. Wilayah Laut Pasifik yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia bagian timur menjadi alasan untuk segera melakukan riset teknologi nuklir. Sejarah dimulainya perkembangan riset teknologi nuklir di Indonesia diawali pada tahun 1954 dengan membentuk panitia negara untuk melakukan penyelidikan radioaktif yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penyebaran radioaktif akibat uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik, sekaligus memperhatikan perkembangan pemanfaatan dan penggunaan energi nuklir untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pada 5 Desember 1958, didirikan Lembaga Tenaga Atom yang hari ini kita kenal dengan nama Badan Tenaga Nuklir Nasional atau biasa disingkat BATAN. Dalam usaha peningkatan penguasaan nuklir tahun 1965, Indonesia meresmikan reaktor nuklir pertama yang berlokasi di Bandung dengan nama Reaktor Trigal Mark II. Tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang produktif dalam perkembangan fasilitas penelitian nuklir di Indonesia. Pada tahun 1966 dibangun lagi Pusat Penelitian Tenaga Atom yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dan tahun 1967 terdapat pembangunan Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama di Yogyakarta. Perkembangan selanjutnya terjadi pada era Orde Baru. Tepatnya pada tahun 1987, Indonesia telah memiliki fasilitas pusat reaktor serbaguna yang berdiri di Serpong, Tangerang Selatan. Maka reaktor ini saya beri nama Reaktor Nuklir Serbaguna GA Siwapesi. Setelah itu perkembangan nuklir nasional terus mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik yang ada. Perkembangan nuklir Indonesia mendapat secercah harapan setelah tim peneliti Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada membuat prototipe baterai nuklir yang dapat digunakan untuk peralatan elektronik. Pengembangan teknologi nuklir ini bermula dari sebuah ide untuk membuat sebuah sumber tenaga yang kecil namun tahan lama. Berangkat dari ide ini, terbentuklah tim peneliti yang terdiri dari 4 orang dosen dan 6 asisten peneliti. Ide pembentukan baterai nuklir ini dikembangkan sejak tahun 2016. Penelitian ini awalnya didanai oleh mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Kemudian sejak tahun 2017, proyek penelitian ini mendapat pembiayaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Setelah berjalan selama 3 tahun, prototipe baterai nuklir yang diklaim dapat bertahan selama 40 tahun ini berhasil terwujud pada tahun 2019. Meski belum sempurna dan masih memerlukan pengembangan lebih jauh,
Prototipe baterai nuklir yang dihasilkan ini sudah cukup baik jika dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Terkait pengembangan teknologi nuklir, beberapa pejabat Indonesia sebenarnya telah menyuarakan pendapat agar negeri kita mampu berdikari dalam hal pembuatan senjata nuklir. Salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bilang, kalian jangan pikir Indonesia tidak bisa punya senjata nuklir, bisa aja. Karena kami punya GDP juga besar, tapi Presiden kami itu tidak mau. Kami masih fokus kepada prosperity. Namun hingga saat ini mimpi Indonesia untuk memiliki senjata nuklir belum juga dapat terrealisasi. Ternyata ada beberapa faktor yang membatasi Indonesia sehingga tidak dapat menciptakan senjata nuklir. Alasan utamanya karena Indonesia termasuk dalam Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau SOFVEN. Salah satu tujuan utama dari SOFVEN adalah menciptakan kawasan bebas senjata nuklir di ASEAN. Pembentukan aturan tentang senjata nuklir ini disetujui anggota-anggota ASEAN pada 15 Desember 1995 di Bangkok dan kemudian dikenal sebagai Traktat Bangkok. Dalam traktat ini, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan dan pemanfaatan tenaga nuklir. Di antaranya yaitu untuk tidak mengembangkan, memproduksi, membeli, mempunyai atau menguasai senjata nuklir, pangkalan nuklir, ataupun melakukan uji coba atau menggunakan senjata nuklir dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Tidak meminta ataupun menerima bantuan berkenaan dengan nuklir. Tidak melakukan segala kegiatan pemberian bantuan ataupun menyokong pembuatan atau pengambil alihan peralatan nuklir apapun juga oleh negara manapun juga. Tidak menyediakan sumber daya atau material khusus ataupun perlengkapan kepada negara persenjataan non-nuklir dimanapun juga ataupun negara persenjataan nuklir, terkecuali negara tersebut telah memenuhi perjanjian keselamatan dari The International Atomic Energy Agency untuk mencegah operasi atau penggelaran senjata nuklir di wilayah-wilayah anggotanya dan mencegah pula dilakukannya uji coba nuklir. Mencegah wilayah laut kawasan Asia Tenggara dari pembuangan sampah radioaktif dan atau bahan-bahan radioaktif oleh siapapun juga. Jadi berdasarkan traktat ini, bukan berarti Indonesia tidak bisa membuat senjata nuklir. Namun, kita memang tak boleh untuk mengembangkan senjata berbasis nuklir. Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya uranium, berdasarkan data dari Batan, total sumber daya uranium yang dimiliki Indonesia sebanyak 81.090 ton dan thorium 140.411 ton. Bahan baku ini tersebar di 3 wilayah. Sumatera memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium. Kalimantan dengan 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Sementara Sulawesi sebanyak 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium. Meski demikian, sampai dengan saat ini Indonesia belum juga memanfaatkan potensi ini untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir demi memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Padahal, Batan menilai ada beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun PLTN yang sejatinya bukan wilayah yang rawan gempa. Pembahasan PLTN di Indonesia sejauh ini masih kontroversial. Muaranya ada pada 3 hal, yakni masa konstruksi PLTN yang sangat lama, limbah radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan, serta faktor kerawanan bencana Indonesia yang beresiko menyebabkan kebocoran reaktor nuklir. Nah, kalau menurut kamu, apakah Indonesia butuh untuk segera mengembangkan PLTN? Tuliskan opinimu di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Tapi memang Indonesia itu sangat mampu juga gitu ya untuk mengembangkan nuklir gitu ya, dengan adanya banyak gitu sumber daya alam gitu ya, dengan adanya penelitian dari zaman dahulu lagi gitu kan. Jadi Indonesia memang sangat mampu gitu jika mau mengembangkan gitu ya nuklir ini. Oke. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.